kembali lagi di acara Ngopi Sore, ngobrol happy Selasa sore. Nah, video kali ini kita kedatangan tamu khusus nih guys. Biasanya cuma diisi sama anak-anak konsentrasi media TV dan film komunikasi Universitas Andalas. Sekarang kita kedatangan konsentrasi lain. Mulai langsungnya perkenalkan aja nih yang lebih spesial duluan deh, Bon. Kanan saya dong. Oke, perkenalkan, nama saya Felix Rolandus. Ini perlu nggak? Gak usah. Dari konsentrasi jurnalistik IKOM 21. Oke, jurnalis. Oke, selanjut aku ya. Halo, aku Jija dari MTF 21. Hai, aku Yaya, aku juga dari konsentrasi MTF. Halo semua. Halo, kenalin aku, nama aku Adil. Dari MTF 21 juga dan Ya, artinya narasumber kita kali ini yang pastinya calon-calon praktisi di media. Amin guys. Amin. Nah, topik kita hari ini guys tentang profesi baru YouTubers. Yang ternyata YouTubers ini sudah merupakan sebagai profesi gitu. Udah ada aturan jelasnya, yaitu ada peraturan usaha nomor 9002 atau kategori pekerja seni. Jadi YouTubers ini memang tidak hanya Sebagai passion ya, sebagai hobi atau passion, tapi emang udah jadi profesi yang ada aturannya. Nah, gajinya itu juga ada pajaknya gitu. Jika melebihi 54 juta per tahun, artinya bukan sekedar hobi atau apa ya, tapi YouTubers bisa dijadikan sebagai ladang usaha ya. Cari cuan guys. Nah, sekarang ini kan seperti yang kita tahu nih, anak-anak sekarang nih, kalau saat dulu kita masih anak-anak, pasti kita kalau ditanya cita-citanya apa gitu, jadi dokter, tentara dulu. Nah, tahu nggak sih anak-anak sekarang kalau ditanya cita-citanya jadi apa, jawabannya apa? Jadi YouTubers bang, gitu kan. Kalau dari calon-calon praktisi media, calon-calon ya, amin deh. Amin. Gimana sih menanggapi fenomena ini gitu? Dimana anak sekarang nggak lagi mikirin kayak pengen jadi dosen, pengen jadi apa, pengennya jadi YouTubers. Dimana YouTubers ini adalah profesi baru. Boleh dong dari pandangan anda jurnal-jurnal ini? Lebih ke pribadi sih ya. Iya. Kalau sekarang tuh emang fenomenanya semenjak media baru, semenjak Iya. munculnya YouTube. Awalnya YouTube, terus Instagram, punya media sosial semakin berkembang. Apalagi kemarin ini kan sempat COVID. Nah, semenjak COVID ini kayak di media baru nih orang semakin berkembang gitu kan, cukup karena orang nggak ngapa-ngapain, tapi mereka bisa berkarya. Nah, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat TikTok, punya media baru. Nah, mereka berkarya di sana dan itu cukup menjanjikan untuk istilahnya pendapatan. Walaupun kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma di rumah aja. Betul, aku setuju sih. Kalau misalnya kita melihat fenomena TikTok ini sebenarnya itu merupakan sebuah perubahan budaya ya, dan juga perkembangan dari era digital seperti saat sekarang ini. Dan juga YouTube ini juga menjadi platform yang cukup populer bagi berbagai kalangan, khususnya itu generasi muda seperti kita. Banyak dari teman-teman kita yang pengen nanti suatu saat nanti pengen jadi content creator di YouTube gitu kan. Karena gimana ya? Karena yang dibilang sama Felix tadi itu karena juga COVID tadi itu ya. Karena COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya cuma di rumah. Akhirnya tuh daripada gabut mending kita bikin konten guys, bikin konten gak punya manfaat dan nantinya itu bisa kita menghasilkan cuan-cuan dari konten kita tadi di YouTube. Mungkin dari aku seperti itu. Menarik ya. Kalau dari aku ya gimana? Profesi YouTuber itu merupakan fenomena yang baru lah ya. Kayak baru lah sekarang ini banyak ramai. Dulu kan YouTuber tuh cuma kayak nggak seramai sekarang, nggak se-booming sekarang. Nah ini kan kita lihat kayak booming banget ya, kayak orang tuh ngapa-ngapain buka YouTube. Terus kalau menurut aku profesi YouTuber itu bagus, menarik karena asal ditekuni gitu, asal benar-benar serius, asal benar-benar, karena jadi YouTuber itu nggak gampang, kayak banyak proses gitu untuk bisa mengupload video atau konten itu banyak tahap yang harus kita lalui dulu. Nah terus juga juga menjadi YouTuber itu menurut aku bagus karena melahirkan anak-anak bangsa yang kreatif. Karena dengan menjadi YouTuber itu kita mau nggak mau kita harus mengasah kreativitas, karena kita berlomba-lomba dengan kreativitas. Kalau kita nggak kreatif, kita ya nggak akan tertinggal hidup tentunya. Kan banyak Nggak akan viral ya. Dan tentunya
juga harus memberikan konten-konten yang bermanfaat. Iya. Dan sebagai YouTuber tuh kita harus memperhatikan itu. Jangan cuma kayak konten-konten yang nggak ada manfaatnya atau yang konten yang berdampak negatif gitu. Iya, Itu deh. Kalau dari aku sendiri ya menanggapi kenapa sih banyak anak-anak kayak gitu yang kemudian ingin menjadi YouTuber gitu. Pikir karena mereka itu menemukan apa ya kesenangan di YouTube gitu ya. Dia tuh menemukan banyak referensi seperti mungkin dia temukan gamers yang udah gitu kan. Cuman kadang-kadang di YouTube di zaman mereka tuh justru bukan yang baik gitu. Kayak dia tuh lebih menyimpang gitu. Dia suka YouTubers tapi YouTubers tuh orang yang suka toksik gitu. Itu kebanyakan kayak gitu kan. Kebanyakan gitu sih ya. Iya, dan anak-anak itu juga ikutan ke bawah itu. Jadi dia pengen gimana sih dia terkenal tapi dia tuh toksik. Berarti untuk jadi terkenal dia harus toksik. Jadi kayak gitu kan. Makanya tuh sekarang tuh banyak anak-anak tuh bermunculan di TikTok dan mencoba untuk meniru konten-konten yang toksik tadi toksik dalam konteks ya saya waktunya ya sesuai yang mereka harapkan lagi. ya sesuai mereka harapkan juga. Jadi mungkin banyaknya anak-anak yang sekarang berminat untuk jadi konten kreator itu mungkin salah satu itu karena itu tadi karena banyak loh referensi itu yang mereka pikir itu tuh asik untuk dilakukan. Jadi mereka pengen. Boleh dikatakan kenapa mereka kayak gitu ya, YouTubers mungkin mereka melihat kesuksesan YouTubers yang berhasil ya, katakanlah Atta Halilintar sampai di mobilnya gitu. Dan biasanya YouTubers itu saat sudah terkenal dia membuka ladang bisnis yang lain ya. Namun nih sekarang seperti yang kita tahu juga fenomenanya itu artis ibu kota, artis TV itu beralih juga ke YouTube gitu, merambah juga ke YouTube. Nah karena kebanyakan artis ini beralih ke YouTube gitu, banyak YouTubers lama, tadi katanya juga ada sama kayak Skinny Indonesia, Reza Arab juga bebas itu mereka apa ya memilih untuk menutup akunnya malah gitu karena melihat kompetitornya. Tapi mungkin itu karena tidak bisanya apa ya beradaptasi dengan kompetitor kan, kita juga nggak bisa dong menyalahkan artis gitu. Siapapun bisa terjun, iya siapapun bisa terjun ke YouTube berkarya di YouTube. Jadi gimana kita tetap mempertahankan kreativitas kita seperti yang Felix tadi bilang gitu. Nah tapi nih melihat YouTube sekarang ada kompetitor lain yang lebih eksis ya, apa coba? TikTok ya betul. TikTok yang seperti kita tahu itu platform yang durasinya itu memang untuk saat ini maksimal 3 menit ya. Artinya lebih singkat, lebih ringkas dan berbeda dengan YouTube. Kalau TikTok itu kita bisa langsung gitu, ada musik, pengaturannya editing tools yang sederhana udah ada langsung ada kayak kecepatannya gitu. Hal itu juga yang membuat para content creator lebih memilih TikTok daripada YouTube. Nah, menurut pandangan narasumber kece saya ini, mungkin nggak sih YouTube ini akan tergeser oleh TikTok karena yang seperti yang kita tahu kalau untuk mengupload YouTube yang berkualitas itu seperti yang katanya tadi ada apa ya produksi pasca dan sebagainya karena untuk YouTube itu bisa dibilang sekelas TV ya kalau untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Nah mungkin nggak sih dia akan tergerus karena TikTok tersaingi. Iya tersaingi. Boleh coba dulu deh. Ya, lanjut. Kalau aku ya, lihat dari aku, kan kita lihat semenjak COVID-19 itu kan banyak lahir platform-platform yang kayak yang apa ya, yang semakin viral kayak sekarang TikTok. Sekarang TikTok tuh makin viral gitu, makin booming. Nah, kalau menurut aku, apakah YouTube akan tergeser? Kalau menurut aku bisa iya bisa enggak sih. Bisa enggak kenapa? Karena YouTube tuh sekarang udah punya fitur yang namanya YouTube Short. Iya, Mirip sama TikTok dan menurut aku tuh ya bisa tergantung orangnya mau TikTok atau mau YouTube. Dan menurut aku enggak kenapa bisa dikatakan tergeser, bisa iya atau bisa enggak, itu tergantung orangnya. Karena YouTube udah apa ya, sudah memperbarui lah, sudah mencoba untuk beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Kalau dari aku sendiri melihat YouTube dan TikTok itu berbeda. Itu mereka tuh nggak akan saling bunuh-bunuh gitu. Dia tuh si TikTok ini punya targeting dan positioning
masing sama YouTube juga beda gitu. Jadi kalau misal TikTok itu dibandingkan dengan short itu kan bisa sama-sama ya. Cuman kalau aku lihat aku sering buka YouTube, cuman aku jarang lihat shortnya. Jadi ya jarang kan. Jadi kayak branding dari TikTok itu sendiri untuk video pendek itu tuh udah kelas tinggi gitu. Sedangkan untuk short itu masih bawah. Yang mana YouTube itu lebih mendekatkan kepada video yang durasinya panjang, lebih kompleks, lebih lengkap itu informasinya. Sedangkan kalau TikTok sendiri lebih ringkas gitu, tapi kompleks informasinya gitu. Jadi salah satu di keduanya itu memiliki targetnya masing-masing gitu. Ya. Jadi aku nggak akan tergeser sih. Oke, mungkin kalau aku ya, kalau misalnya sekarang kan banyak ya generasi muda ini yang mulai beralih ke TikTok. Karena TikTok ini kayak apa-apa tuh kayak gampang gitu loh, ngirimnya gampang, durasinya juga pendek. Tapi balik lagi, kalau menurut aku kedua platform ini sama-sama punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Pokoknya punya ciri khas sendiri lah. Pokoknya kan kalau misalnya kita nonton YouTube itu kan seperti yang kita ketahui ya, kan durasinya panjang. Biasanya mereka tuh sana bikin vlog yang panjang-panjang sampai kayak 10 menit, 15 menit, ada bahkan 1 jam gitu kan. Kalau TikTok kan belum bisa ya sampai kayak sepanjang itu videonya. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan si user sendiri tadi misalnya. Kalau menurut aku keduanya tuh punya pengalaman yang berbeda bagi usernya itu tadi. Ini balik lagi lah ke kita. Ya, oke. Kalau dari aku sih kembali ke strategi bisnis juga. Oke, pokoknya kita dulu lihat yang waktu contohnya aja Instagram sama Facebook. Nah, tiba-tiba yang punya Facebook ini dia beli Instagram, terus kemudian dia beli WA. Nah, bisa jadi nanti kita mungkin lihat yang TikTok sama bisa jadi bikin gabung. Nah, kembali ke strateginya gitu. Kayak gimana ya, kita lihat mereka akan menemukan keunikan setiap platform tuh ada keunikan-keunikannya. Umpamanya TikTok dikhususkan uniknya tuh di mana? Punya videonya lebih pendek gitu. Jika kita mau video panjang dan video yang lebih unik, kita pilih ambil ke YouTube. Mungkin bisa jadi pokoknya pemiliknya nanti cuma satu kan. Jadi dia yang punya semua, dia nggak ingin semuanya hilang. Jadi gimana ya? Dia membuat keunikan setiap masing-masing. Jadi kalau menurut aku sendiri bahwa YouTube akan tergeser atau TikTok akan tergeser itu enggak, karena pasti yang punya YouTube atau punya TikTok dia akan mencari strategi yang paling baik untuk bertahan di persaingan. Setuju sih. Artinya YouTube ini nggak perlu ditakutkan akan tergeser karena perkembangannya tetap. Seperti tadi, ternyata dia juga bikin YouTube short ya gitu. Di tengah persaingan itu pasti orang akan muncul ide. Iya, inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya tetap menjanjikan ya. Betul. Nah, melihat YouTube sekarang nih, beda dengan TV kan ada apa ya? Ada komisi khusus yang mengatur lembaga sensor gitu ya namanya. Nah, kalau YouTube sendiri udah ada juga ya, kalau YouTube Kids artinya untuk pengguna anak-anak kecil itu di bawah umur juga terjaga lah gitu. Iya, benar. Berarti tidak ada salahnya kita untuk mencoba terjun ke profesi baru ini yaitu YouTubers ya. Ada nggak sih dari narasumber kece kita ini punya YouTube channel favorit gitu yang mungkin bisa dinonton oleh tips yang ada di rumah? Boleh? Yang sering nonton YouTube mungkin aku Boleh ya. Kalau mungkin sering itu mungkin enggak ya, terlalu sering ya. Mungkin pas aku tuh biasanya tuh pas lagi makan suka nonton YouTube gitu kan. Kayak ada aja gitu yang pengen dinonton pas lagi makan itu kayak lebih berasa enak aja gitu kan. Jadi yang biasa aku tonton itu YouTube channelnya Ria SW. Dia tuh food vlogger asal Indonesia dan dia tuh sering lah kayak bikin konten. Seringnya tuh di luar negeri sih, misalnya ke Korea, ke mukbang gitu ya? Iya, ke Thailand, ke Cina gitu. Dan uniknya itu dia tuh kayak storytelling gitu di kontennya. Saya tuh dia tuh kayak ngajak kita kayak serasa ada di video itu gitu. Dia tuh kayak ngajak kita jalan-jalan juga sama dia. Nggak hanya makan. Iya, nggak cuma makan, tapi dia tuh juga memperkenalkan budaya-budaya ke tempat dia yang dia tuju itu gitu. Itu sih yang aku suka dari Ria SW. Berarti dia juga mendukung UMKM Iya, betul ya sekalian gitu. Ada lagi nggak sih YouTube channel favorit gitu? Kalau aku ya boleh ya. Kalau aku apa ya?
terlalu tinggi. Ya. Aku suka rekomendasi yang itu, yang dibacain. Iya. Aku suka lihat rekomendasi itu dari dia. Ya, juga. Kayak konten-kontennya tuh terasa bermanfaat. Kayak bisa bikin kita tuh ternyata gini. Informatif lah ya. Informatif dan inspiratif gitu. Terus juga pokoknya aku suka konten yang pokoknya yang menambah wawasan gitu, kayak tentang keuangan, tentang apa, karena kayaknya kita butuh itu. Iya, konten-konten yang seperti itu karena itu penting. Kalau kayak keuangan itu nggak cuma walaupun kita nggak terjun ke bisnis nantinya, tapi kita perlu juga tahu bagaimana cara mengelola keuangan itu dengan nonton konten yang mengarah ke situ. Jadi menggarap ilmu dari YouTube ya. Iya. Mulai dari Felix apa aja ada mungkin? Kalau aku sih lebih ke kayak realita hidup aja. Wah. Agak berat ya, berat. Gimana? Mana sih realita hidup menurut Felix ini gimana? Realita maksudnya lebih ke kayak hobi kita apa dan apa yang kita tonton masih sejalan sama hobi kita. Iya. Kalau aku nontonnya yang kayak aku di olahraga, nanti aku tonton tentu yang berkaitan sama olahraga gitu. Nanti kayak pokoknya kalau yang favorit kalau sama aku kayak yang official sih kayak Champions ya, official, official. Kita nonton atau mungkin fakta-fakta yang punya YouTube nanti aku tonton tips-tips gitu. Tentu orang kita juga kalau mau nonton pasti sesuai referensi minat kita apa yang kita minat itu yang kita tonton dan tentu yang membawa Iya, penting itu sih. Mulai terakhir dari Adil. Kalau aku